Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ada apa, Kakak Iwan? Apa kau sudah kenyang? Tanya Xiao Hua setelah menyadari bahwa dia berhenti makan. Tidak, belum. Juan segera kembali memasukkan makanan ke mulutnya, tetapi telinganya tetap tegak dan fokus pada sekelompok pemain di belakangnya, karena dia penasaran dengan pemain Yuan yang mereka sebutkan. Pasti mereka membicarakan orang lain yang memiliki nama yang sama dengannya. Lagi pula, bukan hal yang aneh jika orang memiliki nama yang sama dalam permainan saat ini. Karena batasan nama yang tidak boleh diulang telah dihapus untuk sebagian besar permainan saat ini, memungkinkan pemain untuk memiliki nama apapun yang mereka inginkan tanpa frustrasi harus mengubah nama karena seseorang telah memilih nama tersebut sebelum mereka. Meskipun begitu, pemain Yuan ini memang sangat misterius. Siapapun yang memiliki otak yang berfungsi tidak akan menyembunyikan keberadaannya ketika namanya begitu terkenal. Jika dia terus menyembunyikan identitasnya, orang-orang akhirnya akan melupakannya, menyia-nyiakan kesempatan besar untuk menjadi terkenal ini. Apakah menurutmu, pemain Yuan sebenarnya adalah seseorang di dalam Legacy? Itu tidak mungkin. Semua orang di Legacy sudah mengumumkan identitas mereka di dalam game kepada dunia. Dan kami tahu bahwa tidak mungkin satu orang memiliki dua karakter berbeda dalam game ini, meskipun mereka membeli dua konsol. Tidak peduli siapa pemain Yuan ini. Selama ada hadiah untuk kepalanya, semua orang akan berusaha untuk membunuhnya. Ya ampun, apa sebenarnya yang dilakukan pemain Yuan sampai membuat para pemain begitu marah? Yuan merenung dalam hati sambil mendengarkan percakapan para pemain. Beberapa menit kemudian, ketika Yuan tak lagi bisa menahan rasa ingin tahunya, dia berbalik dan berbicara kepada para pemain. Permisi, bisakah kalian ceritakan lebih banyak tentang pemain Yuan ini? Apa yang dia lakukan sehingga pemain lain ingin membunuhnya? Mendengar pertanyaannya, para pemain menatapnya dengan ekspresi aneh. Hah? Kalian tidak tahu tentang pemain Yuan? Apa kalian tidak membuka internet akhir-akhir ini? Bahkan orang yang tidak bermain game pun tahu tentang dia, kata salah seorang dari mereka. Sayangnya, aku belum, kata Yuan sambil tersenyum getir. Nah, pemain Yuan adalah pemain misterius yang telah mendominasi permainan dengan kemajuan yang sangat cepat akhir-akhir ini, dan bahkan ada aduhan bahwa dia adalah seorang cheater. Seorang curang? Mata Yuan membelalak kekaget. Bagaimana mungkin seseorang bisa curang dalam permainan ini? Apakah itu sebabnya orang-orang ingin menyerangnya? Karena dia curang? Tanyanya kemudian. Itu hanya salah satu dari banyak alasan mengapa orang ingin dia mati. Alasan terbesarnya adalah mereka iri pada pemain Yuan ini yang seperti dewa dalam permainan ini. Keberadaan seperti dewa, Yuan mengungkapkan kekagumannya. Tentu saja, dia tidak hanya memiliki teknik tingkat dewa, tetapi juga pelayan tingkat dewa. Dan game ini bahkan belum lama diluncurkan. Tidak heran orang-orang menyebutnya curang. Bagaimana lagi dia bisa maju secepat itu? Mata Yuan membelalak kekaget setelah mendengar kata-kata itu. Teknik tingkat dewa dan seorang pelayan tingkat dewa. Dia perlahan menoleh ke arah Xiao Hua dan menelan ludah dengan gugup. Pasti ini hanya kebetulan belaka. Ketika para pemain melihat reaksi Yuan yang bingung itu, mereka semua tertawa berbahak-bahak. Hahaha, kami tahu persis bagaimana perasaanmu anak muda. Kami juga merasakan hal yang sama ketika pertama kali mendengarnya. Namun pemain Yuan ini tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat kaya. Karena dia telah memperoleh lebih dari 1 juta koin emas belum lama ini, menjadi orang pertama yang masuk ke papan peringkat kekayaan. Dan baru-baru ini, dia bahkan berhasil menyelesaikan misi game sendirian. Yuan mulai berkeringat deras mendengar kata-kata mereka. Astaga, mereka benar-benar membicarakan aku. Dia berteriak dalam hati setelah menyadari hal itu. Begitu ya? Yuan berusaha tetap tenang dan berkata kepada mereka. Terima kasih atas informasinya. Saya juga akan mengawasi pemain Yuan ini. Semoga beruntung kawan. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan dan membunuh pemain Yuan ini. Tapi karena hampir semua pemain saat ini sedang mencarinya, itu tidak akan mudah. Para pemain berkata kepadanya dengan senyum cerah di wajah mereka, dan mereka meninggalkan restoran tak lama kemudian.
Yuan segera berbalik dan melanjutkan makannya dengan punggung basah kuyup oleh keringat dingin. Apa-apaan ini? Aku jelas bukan seorang penipu. Beraninya orang-orang menuduhku berbuat curang padahal mereka bahkan tidak tahu apa-apa. Pada saat itulah Yuan bersumpah untuk merahasiakan identitasnya dari pemain lain, karena akan menjadi bencana jika orang-orang mengetahui identitas aslinya. Dan meskipun dia cukup kuat untuk mengalahkan pemain lain, dia tidak ingin melawan setiap pemain yang berpapasan dengannya di masa depan. Kenapa semuanya jadi begitu rumit sekarang? Kenapa aku harus diburu oleh setiap pemain di dunia hanya karena aku sedikit beruntung? Aku hanya ingin menikmati permainan ini seperti orang lain. Yuan menghela nafas dalam hati. Namun, situasi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan, dan dia hanya bisa berharap orang-orang akan segera melupakannya. Sementara itu, Xiaohua dan Luoli menatap Yuan dalam diam, dengan ekspresi berpikir seolah-olah mereka tidak mengerti percakapan Yuan dengan pemain lain barusan. Namun beberapa detik kemudian, mereka segera menyerah dan melanjutkan makan seolah-olah itu bukan urusan mereka. 1 jam kemudian, Yuan mengusap perutnya yang membulat dengan ekspresi puas. Itu luar biasa. Luoli terkekeh dan berkata kepadanya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah perut tawis Yuan. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan makan semuanya, dan aku minta maaf karena meragukan kemampuanmu. Nona muda, tagihannya adalah 6 koin emas, kata pelayan itu kepadanya setelahnya. Nanti saya minta seseorang membawakan uangnya, katanya sambil mengangguk. Beberapa menit kemudian, semua pelayan dan bahkan para koki di restoran itu keluar untuk memberi hormat kepada mereka. Kami berterima kasih kepada nona muda dan teman-temannya atas dukungan mereka, kata mereka kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tawis Yuan? Luoli bertanya kepadanya setelah mereka meninggalkan restoran. Ayo kita kembali ke kediaman Tuan. Aku terlalu kenyang untuk melakukan apapun sekarang, jawab Yuan. Baiklah, dia mengangguk. Setelah kembali ke kediaman Tuan, Yuan langsung pergi ke kamarnya bersama Xiaohua, sementara Luoli pergi untuk memberitahu ayahnya tentang tur singkat mereka dan tagihan restoran. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Xiaohua? Kita masih punya banyak waktu sampai Raja Gunung menyerang, tapi aku tidak mau hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, kata Yuan kepadanya. Tapi aku merasa berlatih secara normal sangat membosankan. Aku hanya duduk di sana dan bernafas, dan akan butuh waktu lama bagiku untuk mencapai level yang berikutnya jika aku berlatih secara normal. Yuan menghela nafas. Sekarang karena dia membutuhkan jutaan ki untuk mencapai level yang berikutnya, akan butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk menembus 1 level saja, mengingat teknik kultivasinya hanya menyerap 5 ki per detik. Kultivasi secara umum membutuhkan waktu yang sangat lama, kata Xiaohua. Kakak Yuan setelah mencapai alam yang lebih tinggi, mungkin membutuhkan puluhan tahun kultivasi bagimu untuk meningkatkan 1 level saja. Tapi karena kakak Yuan tidak ingin berkultivasi secara normal, mengapa Xiaohua tidak membacakan buku untukmu? Xiaohua kemudian menyarankan. Oh, buku itu. Yuan mengangguk. Sekarang karena kultivasinya meningkat, mungkin kali ini dia bisa mempelajari sesuatu yang baru. Beberapa saat kemudian, Xiaohua mengambil bukunya dan mulai membacanya. Yuan memejamkan matanya dan memfokuskan perhatiannya pada suara Xiaohua yang lembut dan polos. Beberapa menit kemudian Luoli kembali ke ruangan. Namun ketika dia melihat Yuan telah mulai berkultivasi, dia memutuskan untuk tetap di luar sampai Yuan selesai, karena sangat tidak sopan mengganggu seseorang saat berkultivasi, dan bahkan dapat menyebabkan cedera internal yang sangat sulit disembuhkan. Beberapa jam kemudian, Yuan membuka matanya merasa seolah-olah pengetahuan baru mengalir deras ke dalam kepalanya. Pemahamanmu tentang rahasia surga telah meningkat pesat. Tingkat penguasaan teknik pemakan surga 1 menjadi 2. Teknik pemakan surga. Peringkat Dewi. Tingkat penguasaan 2. Deskripsi, menyerap 500 ki setiap detik. Hanya dapat diaktifkan saat berkultivasi dalam posisi teratai. Tingkat penguasaan serangan pedang pemecah surga 1 menjadi 2. Serangan pedang pemecah surga. Peringkat Dewi. Tingkat penguasaan 2. Deskripsi, mengonsumsi 10 juta ki. Harus menggunakan pedang untuk mengaktifkannya, menciptakan pilar cahaya pedang yang akan menghancurkan segala sesuatu yang berani menghalangi jalannya. 500 ki per detik. Itu 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan aku butuh 10 juta ki untuk mengaktifkan serangan pedang pemecah surga sekarang. Itu 1000 kali lebih banyak dari sebelumnya. Yuan terkejut dengan peningkatan besar dalam teknik kultivasinya.
Kurasa masuk akal jika kau menyerap dan menggunakan lebih banyak ki seiring levelmu meningkat, pikirnya dalam hati. Melihat aura dahsyat di sekitar Yuan, Xiaohua dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa dia sekali lagi telah meningkat sebagai seorang kultivator. Sejauh mana batasan kakak Yuan? Apakah bakatnya memang tidak memiliki batasan? Xiaohua merenung dalam hati. Setiap kultivator di bawah langit dilahirkan tanpa bakat atau dengan bakat, dan bagi mereka yang dilahirkan dengan bakat, sebesar apapun, selalu ada batasan pada bakat mereka sebagaimana ditetapkan oleh langit yang maha kuasa. Tidak, ada orang-orang yang bakatnya tidak terbatas, tapi orang-orang itu... Xiaohua, pemahamanku tentang teknik kultivasi telah sedikit meningkat. Sekarang aku bisa menyerap lebih banyak ki dengan teknik kultivasi ini. Xiaohua segera menepis pikirannya dan berkata, kakak Yuan selalu berkembang, jadi Xiaohua tidak heran. Meanwhile, ketika Luoli mendengar mereka berdua berbicara, dia mengetuk pintu dan berkata, apakah kau sudah selesai berkultivasi, Taois Yuan? Jangan bilang kau berdiri di luar sepanjang waktu ini. Yuan segera pergi membukakan pintu untuknya. Lagi pula, aku tidak ingin merepotkan Taois Yuan. Dia mengangguk. Ngomong-ngomong, aku punya kabar untuk Taois Yuan. Kami punya informasi baru tentang penguasa gunung. Dan invasi mungkin akan dimulai besok pagi. Saya mengerti. Dia mengangguk. Satu hal lagi, ayahku ingin mengajakmu makan malam nanti. Tapi tidak apa-apa kalau menolak, karena kami tahu kamu mungkin masih kenyang setelah makan di restaman tadi. Makan malam, kedengarannya enak. Yuan langsung menerima undangan mereka meskipun perutnya sudah kenyang, karena dia tidak akan pernah menolak makan asalkan bukan hanya sup. Bagus sekali, aku akan memberitahu ayahku, kata Loli sebelum menghilang lagi. Setelah Loli pergi, Yuan berkata kepada Xiaohua, aku juga akan pergi sebentar. Jika dia kembali sebelum aku, beritahu saja dia. Xiaohua mengangguk dan menyaksikan Yuan menghilang begitu saja di depan matanya. Keheningan menyelimuti ruangan setelah Yuan keluar dari sistem, dan Xiaohua merenung dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kakak Yuan bisa menghilang dan muncul sesuka hatinya seperti itu? Dia seharusnya tidak tahu teknik teleportasi apapun. Dan kemana dia pergi? Namun setelah berpikir beberapa detik, seolah-olah ada sesuatu yang berubah di dalam kepalanya, Xiaohua langsung kehilangan minat pada hilangnya Yuan secara tiba-tiba dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sementara itu, setelah keluar dari permainan, Yuan dengan sabar menunggu Yuro hingga ia masuk ke ruangan dan mulai melakukan rutinitas hariannya. Yuro, aku sedang menjalankan misi penting, dan meskipun mungkin baru akan selesai besok pagi, aku akan tetap berada di dalam game malam ini untuk berjaga-jaga, katanya padanya. Oh, jadi akhirnya kau serius bermain, kakak? Oke, aku izinkan kau bermain. Tapi kau sebaiknya jangan terlalu sering melakukannya. Aku tidak ingin kesehatanmu melemah karenanya. Haha, kau terlalu khawatir, Yuro. Aku tidak pernah merasa lebih baik sejak mulai bermain game ini. Bahkan ada kalanya aku merasa tubuhku dipenuhi energi. Tentu saja, satu-satunya yang membatasiku adalah kondisiku yang menyedihkan. Beberapa waktu kemudian, setelah dibersihkan dan diberi makan oleh Yuro, Yuan kembali bermain. Beberapa menit setelah Yuan kembali ke permainan, Loli mengetuk pintu. Taois Yuan, makan malam sudah siap, katanya kepadanya. Aku datang, kata Yuan sebelum keluar dari ruangan bersama Xiaohua. Loli kemudian membawa mereka berdua ke sebuah ruangan besar dengan meja panjang di tengahnya tempat anggota keluarganya yang lain sedang menunggu. Terima kasih telah menerima undangan kami, Taois Yuan, kata Tuan Lo kepadanya setelah melihatnya. Tidak, seharusnya saya yang berterima kasih karena mengundang saya. Silahkan duduk. Tuan Lo menunjuk kedua kursi kosong di sampingnya dan dua pelayan menarik kursi untuk mereka. Terima kasih. Setelah duduk, Tuan Lo bertepuk tangan. Beberapa detik kemudian, para pelayan mulai membawa hidangan demi hidangan ke dalam ruangan. Aku sudah mendengar tentang nafsu makanmu yang luar biasa untuk menghabiskan seluruh menu. Dan aku memastikan untuk menyediakan cukup makanan agar kau tidak perlu khawatir menahan diri, kata Tuan Kota Lo kepadanya sambil tersenyum cerah saat meja diisi hingga penuh dengan makanan. Mereka mulai makan tak lama kemudian. Keluarga Lo menyaksikan dengan mata terbelalak saat Yuan melahap makanan di atas meja, seolah-olah dia adalah monster makanan. Bahkan Loli yang pernah melihatnya makan sebelumnya, tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Yuan dengan mata terbelalak. Bagaimana mungkin dia masih bisa makan seperti itu, padahal baru saja dia makan begitu banyak? Kemana makanan itu pergi setelah masuk ke perutnya? Seolah-olah ada lubang hitam di dalam perutnya yang bisa menelan seluruh dunia. Sementara itu,
Tuan Lo mulai khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada keuangan keluarga mereka jika mereka harus memberi makan Yuan seperti ini setiap hari. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, setelah mereka selesai makan dan para pelayan membawa pergi piring-piring kosong, Tuan Lo memandang Yuan dan berkata kepadanya, "Taois Yuan, sekarang setelah makan malam selesai, bagaimana kalau kita berbincang sedikit? Keluargaku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Karena perutku sudah kenyang, aku tidak keberatan menjawab beberapa pertanyaan. Apa yang ingin kau ketahui?" kata Yuan. "Apakah kamu punya hobi?" Loli adalah orang pertama yang menanyakan itu kepadanya. Mungkin terdengar sederhana, tapi saya menyukai melakukan apapun yang mengharuskan saya mengerahkan tenaga. Baik itu berburu monster, atau sekedar berjalan-jalan di kota, saya menyukai semuanya. "Menurutku ini luar biasa," kata Loli dengan senyuman menawannya. "Aku akan mengajukan pertanyaan selanjutnya," kata Loming. "Karena kau menyebut berburu monster, monster terkuat apa yang pernah kau kalahkan sejauh ini?" "Binatang terkuat ya? Aku mengalahkan laba-laba iblis yang berada di alam prajurit Loa 4 tingkat 4 sedikit sebelum tiba di tempat ini," kata Yuan dengan suara tenang. "Laba-laba iblis?" seru Loming dengan suara terkejut. Kau lebih kuat dari yang kukira, Taois Yuan. Bahkan para penetua di sekteku pun akan kesulitan melawan laba-laba iblis." Orang-orang di ruangan yang lain memiliki ekspresi yang semirip dengan Loming setelah mengetahui bahwa Yuan telah mengalahkan laba-laba iblis. Seandainya saja mereka tahu bahwa dia telah menghancurkannya dengan satu serangan. Beberapa saat kemudian, Loling bertanya kepadanya, "Anda tidak perlu menjawab ini jika Anda tidak mau, Taois Yuan. Apakah Anda memiliki pendamping Dao?" Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Yuan, terutama Loli yang jantungnya berdebar kencang. "Pendamping Dao?" Yuan mengangkat alisnya mendengar istilah yang asing itu. "Maaf, tapi apa itu pendamping Dao?" Meskipun sedikit terkejut dengan pertanyaannya, Loling menjawab dengan senyuman di wajahnya. "Pendamping Dao adalah seseorang yang akan menemani Anda menempuh jalan kultivasi seumur hidup seperti itu, yang bisa dibilang pasangan hidup. Seperti istri? Kalau begitu tidak, aku tidak punya seseorang seperti itu. Aku masih terlalu muda untuk memikirkan hal seperti itu." "Apa yang kau bicarakan, Taois Yuan? Kau sudah layak menikah di usia 16 tahun. Lalu bagaimana dengan pacar? Tentunya seseorang yang berbakat dan tampan seperti kamu pasti sudah punya 1 atau 2 kan?" Lolin terus menanyakannya dengan ekspresi berani di wajahnya. "Tidak, aku juga tidak punya seseorang seperti itu," katanya dengan senyum getir. Aku tidak dalam posisi untuk memiliki orang seperti itu dalam hidupku. Karena aku tidak ingin mereka membuang waktu mereka untuk seseorang dalam kondisiku. Dan aku yakin tidak akan ada yang mau menerimaku jika mereka tahu identitas asliku. Yuan menghela napas dalam hati. Sekalipun ada seseorang di dunia nyata yang bersedia merawatnya, Yuan tidak yakin dia mampu menanggung rasa bersalah itu, karena hatinya sudah dipenuhi rasa bersalah karena telah membuat Yuro merawatnya. "Begitu, maaf jika pertanyaan saya membuat Anda merasa canggung, Taois Yuan." Luoling meminta maaf kepadanya setelah itu. Kemudian dia menoleh ke arah Luoli dan mengedipkan mata padanya. Melihat itu, Luoli tersipu. Bagaimanapun, tepat ketika Tuan Lo membuka mulutnya untuk berbicara, pintu terbuka keras sebelum seorang penjaga bergegas masuk ke ruangan. "Siapa yang berani? Apa kau tidak punya sopan santun?" teriak Tuan Lo kepada penjaga yang masuk ke ruangan itu. Namun penjaga itu mengabaikan amarahnya dan cepat berkata, "Mohon maaf atas kedatangan saya yang tiba-tiba, Tuan Lo. Ini keadaan darurat. Saat ini ada ribuan binatang buas dari Gunung Pang yang bergegas ke sini." "Apa?" Tuan Kota Lo segera berdiri dengan wajah terkejut. "Raja Gunung sudah menyerang kita. Kukatakan mereka tidak akan menyerang sampai besok pagi. Ini terlalu mendadak. Terserah, aku akan berurusan dengan siapapun yang memberi kita informasi itu setelah kita menyelesaikan situasi ini." Tuan Kota Lo kemudian menoleh ke arah Yuan dan berkata, "Saya sangat menyesal atas hal ini, terutama karena Anda baru saja mengisi perut Anda. Tetapi tampaknya Raja Gunung telah memulai pembalasannya." Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini justru berarti aku punya lebih banyak energi untuk bertarung. Kumpulkan semua penjaga dan bersiaplah untuk mempertahankan kota." Tuan Kota Lo kemudian memberi perintah kepada penjaga. Setelah penjaga itu menghilang, Tuan Kota Lo berkata kepada anak-anaknya, "Aku ingin kalian bertiga mengikuti Taois Yuan dan mempertahankan kota bersamanya. Aku akan berurusan dengan penguasa gunung." "Ya, ayah." Mereka mengangguk. Beberapa saat kemudian, Tuan Kota Lo juga bergegas keluar kota. "Tolong jaga kami, Taois Yuan." Keluarga Lo kemudian memberi hormat kepada Yuan. Beberapa saat kemudian, sebuah pemberitahuan muncul di atas kota Pang. Acara invasi penguasa gunung telah bermulai.
Kalahkan monster-monster yang menyerang kota Pang untuk mendapatkan poin. Pemain dengan poin tertinggi di akhir permainan akan menerima hadiah khusus. Acara dalam game, Yuan menatap pemberitahuan di langit dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Setelah melihat pemberitahuan di langit dan tidak ingin membiarkan yang lain mendahuluinya dalam perolehan poin, Yuan dengan cepat berkata kepada yang lain, "Ayo, pergi!" Yuan dan keluarga Lo kemudian berlari keluar gerbang kota, tempat 100 orang sudah berkumpul. Ada sekitar 100 orang yang mengenakan baju armor yang tampak serupa, sementara sisanya mengenakan perlengkapan biasa dan tidak seragam. Sekilas jelas terlihat siapa pemain dan siapa NPC. Ada begitu banyak pemain di sini. Yuan sedikit terkejut, bahkan merasa sedikit nervous khawatir identitasnya akan terungkap begitu dia mulai bertarung. "Xiaoho," tiba-tiba ia memanggilnya, dan bertanya, "Apakah kau punya alat yang menutup wajah? Sesuatu seperti masker?" Tanpa mempertanyakan mengapa dia membutuhkannya, Xiaoho mengangguk sebelum menggeledah kantong penyimpanannya. "Ini dia kakak Yuan." Xiaoho menyerahkannya sebuah masker wajah hitam yang tampak elegan dan dapat menutupi seluruh wajahnya. "Terima kasih Xiaoho, akan kukembalikan nanti," katanya sambil menerima masker itu. Masker giok hitam. Nilai, roh, kualitas, puncak. Kekuatan mental yang dibutuhkan, 2.500. Deskripsi, masker ampuh yang meningkatkan pertahanan mental Anda sebesar 5.000. "Sama seperti pedangnya kakak Yuan bisa menyimpannya," kata Xiaoho setelah itu. Yuan mengangguk dan segera setelah mengenakan masker itu, dia bisa merasakan pikirannya menjadi lebih tenang dan tentram. Keluarga Lo bertanya-tanya, mengapa Yuan merasa perlu menyembunyikan wajahnya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bertanya kepadanya karena seseorang di sana tiba-tiba berteriak dengan gembira, "Monster-monster itu ada di sini!" Orang-orang di sana mendengar itu, mereka semua mengambil senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Tak lama kemudian, ratusan monster antara tingkat ketiga dan ketujuh murid spirit terlihat bergegas menuju tembok kota. "Pertahankan kota ini!" Para penjaga meraung keras, menyebabkan suasana langsung berubah, dan tempat itu dengan cepat menjadi medan pertarungan di mana NPC dan para pemain terlibat dalam pertarungan melawan monster. Yuan dan keluarga Lo juga mulai menyerang monster-monster itu, plus 2 poin, plus 3 poin, plus 1 poin. Setelah Yuan dengan cepat memenggal 3 monster hanya dengan teknik pedang biasa, dia bergegas ke garis depan yang hampir tidak ada orang tetapi dipenuhi monster, dan mulai membunuh monster lebih banyak lagi dengan mudah, masing-masing dengan satu salah pedang. Monster-monster yang dibunuh Yuan bahkan tidak sempat berteriak sebelum menjadi mayat, dan ketika keluarga Lu melihat betapa mudahnya dia membunuh monster-monster itu, mata mereka terbelah dengan kagum. Imam benar, Yuan adalah ranah spirit warrior yang melawan monster jauh di bawah levelnya, tetapi cara dia dengan mudah mengalahkan monster-monster itu sungguh sempurna, dan hampir seperti berjalan-jalan di taman baginya. Namun bukan hanya keluarga Lo yang terkejut dengan kehebatan Yuan, karena para pemain lainnya juga memperhatikan kehadirannya yang mendominasi di medan pertarungan. Siapa sih jagoan satu orang itu? Dia membunuh monster-monster itu seolah-olah mereka ayam tak berdaya. Dia mungkin sejenis ahli yang membantu mengatasi situasi ini. Lupakan dia, lihat gadis kecil di sebelahnya. Dia membunuh monster-monster itu dengan tangan kosong, dan dia juga melakukannya dengan sangat mudah. Orang-orang di sana menyaksikan Xiaoho menampar setiap monster yang berani menyerangnya dengan satu tamparan di wajah yang sangat mengejutkan orang-orang di sana. Plus 1 poin, plus 2 poin, plus 2 poin, plus 1 poin, plus 3 poin. Poin terus mengalir untuk Yuan bahkan ketika Xiaoho membunuh monster-monster itu, mengumpulkan lebih dari 200 poin dalam waktu beberapa menit saja. Sementara itu, para pemain lain kesulitan menghadapi satu monster saja, dan sebagian besar mereka hanya memiliki kurang dari 10 poin bahkan setelah beberapa menit. Ada berapa banyak monster? Yuan berteriak dalam hati setelah membunuh lebih dari 500 monster tetapi masih dikelilingi oleh mereka. Dia juga ingin menggunakan serangan pedang pemecah langit untuk membersihkan gerombolan musuh lebih cepat. Tetapi dia tidak ingin menghancurkan tempat itu dalam prosesnya, karena kota Pang berada tepat di belakangnya. Jadi dia hanya bisa mengesampingkan pikiran tersebut dan mengalahkan monster tanpa serangan yang mencolok. Dawis Yuan, binatang buas yang datang ke sini semakin kuat. Penguasa gunung pasti ada di dekat sini. Loling tiba-tiba berkata kepadanya, "Penguasa gunung, jika kita membunuhnya, bukankah para bawahannya akan berhenti menyerang kota?" "Ya, dan ayah kita seharusnya sedang melawan penguasa gunung sekarang." Yuan mengangguk. "Kalau begitu, mari kita terus mempertahankan kota sampai dia mengalahkan Raja Gunung." Serangan pedang berdarah. Pedang di tangan Yuan berkelebat dan 3 monster lagi tewas dalam satu serangan. Pemahamanmu tentang serangan pedang berdarah telah mencapai level baru. Tingkat penguasaan serangan berdarah dari 2 menjadi 3. Serangan pedang berdarah. Peringkat, bumi. Tingkat keahlian, 3. Deskripsi, mengonsumsi 900.000 ki, harus menggunakan pedang untuk mengaktifkannya. Sebuah teknik dari sekte darah. Hah,
Setelah membunuh beberapa ratus monster lagi dengan pedang itu, pemahaman Yuan kembali meningkat. Kemampuanmu menggunakan pedang telah meningkat secara signifikan. Kamu telah mempelajari penguasaan pedang tingkat pemula. Penguasaan pedang tingkat pemula. Deskripsi. Sedikit meningkatkan kontrol Anda dengan pedang sebesar 15% dan meningkatkan semua kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang sebesar 10%. Musuh Anda akan merasakan lebih banyak rasa sakit dari serangan pedang Anda seiring dengan peningkatan kerusakan. Tidak memerlukan aktivasi. Setelah beberapa menit bertarung, ketika para pemain dan NPC mulai kehabisan energi, seseorang yang mengenakan baju besi kota Pang mendekati keluarga Lo dan berteriak dengan suara panik. "Nona-nona muda, tuan muda, ini tentang ayah kalian, Tuan Kota Lori. Beliau saat ini dalam kondisi kritis setelah bertarung dengan Raja Gunung." "Apa? Apa yang terjadi pada ayah kita? Dan bagaimana dengan Raja Gunung?" Lo Ming langsung berteriak balik. Setelah menarik napas dalam, penjaga itu melanjutkan. "Tuan Kota Lori, dia kalah dalam pertarungan melawan Raja Gunung. Namun dia nyaris meloloskan diri dari maut dan saat ini sedang dirawat oleh dokter. Dan meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Bagaimana mungkin ini terjadi?" Lolin menutup mulutnya karena terkejut, merasa pusing setelah mendengar berita seperti itu. Apakah ini berarti Raja Gunung masih mengamuk? Jika kita tidak segera mengalahkannya, monster-monster itu akhirnya akan mengalahkan penduduk di sini dan menghancurkan kota, kata Loming sambil mengerutkan kening. "Kita akan mengkhawatirkan ayah kita nanti. Sekarang kita harus mengalahkan Raja Gunung." Lolin kemudian menoleh ke arah Yuan yang masih membunuh monster tidak jauh dari mereka. Lalu dia berlari menghampirinya dan berkata, "Dawi Siwan, kami baru saja menerima kabar bahwa ayah kami kalah dari penguasa gunung." "Apa? Apakah ayahmu baik-baik saja?" kata Yuan dengan nada terkejut. Dia mengangguk dan berkata, "Nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi dia tidak bisa melawan Raja Gunung lagi, dan kamulah satu-satunya di sini yang cukup kuat untuk melawannya. Tolong, bantu kami mengalahkan Raja Gunung. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas budimu." Yuan bahkan tidak perlu berpikir sebelum mengangguk. "Baiklah, aku akan melawan Raja Gunung." "Bawa kami ke Raja Gunung," kata Lolin kepada penjaga itu. Namun sebelum mereka pergi, Yuan berkata kepada Xiaohua, "Aku sendiri seharusnya cukup untuk menghadapi Raja Gunung. Bisakah kamu tinggal di sini untuk memastikan orang-orang di sini tidak kewalahan dengan monster-monster itu? Kamu bisa datang kepadaku setelah itu. Orang-orang di sana sudah terlihat kelelahan, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi pada pertahanan di sini jika dia pergi begitu tiba-tiba." Xiaohua mengangguk dan berkata, "Xiaohua akan mengurus binatang di sini." "Terima kasih Xiaohua. Kalian berdua juga tetap di sini dan bantu dia," kata Lolin kepada adik-adiknya. Yuan kemudian mengikuti Lolin dan pengawalnya ke Raja Gunung, sementara Loli dan Loming tinggal di belakang bersama Xiaohua untuk membantu rakyat. Setelah Yuan pergi, Luoli membungkuk kepada Xiaohua. "Senior Xiao, tolong jaga kami." Xiaohua mengangguk, lalu menoleh untuk melihat ratusan monster di medan perang. "Akan memakan waktu selamanya jika aku membunuh mereka satu persatu," pikirnya dalam hati. "Kakak Yuan berkata bahwa aku bisa menggunakan kekuatanku selama aku sadar akan lingkungan sekitar dan tidak merusak alam. Beritahu para penjaga untuk mundur." Xiaohua tiba-tiba berkata kepada Luoli. "Baiklah." Luoli mengangguk, tak berani meragukan kata-katanya setelah melihat ekspresi serius di wajahnya. "Mundur, para penjaga! Mundur kembali ke gerbang!" Luoli tiba-tiba berteriak keras. Para penjaga segera bergegas kembali ke gerbang setelah mendengar kata-katanya, bahkan merasa lega karena mereka tidak perlu bertarung lagi. Namun, para pemain lainnya dibuat tercengang oleh kejadian yang tak terduga ini. "Apa-apaan ini? Bagaimana dengan para monster? Kau mencoba membuat kami yang bertarung sendirian, dasar NPC sialan? Terserah, itu berarti aku dapat poin lebih banyak." Meskipun para pemain marah, Luoli mengabaikan mereka dan berkata kepada Xiaohua, "Senior Xiao, para penjaga telah mundur ke gerbang. Apakah ini sudah cukup bagi Anda?" Xiaohua mengangguk dan menarik nafas dalam-dalam sebelum menutup matanya. Beberapa saat hening kemudian dia perlahan membuka matanya, dan tatapannya berbinar dengan cahaya keemasan yang seolah membawa kehendak surga di dalamnya. Dia dengan tenang mengangkat lengan kanannya ke atas sebelum menekan telapak tangannya ke bawah dengan cara yang dalam. "Domain surgawi," gumam Xiaohua dengan suara rendah. Basis kultivasi Raja Roh Xiaohua tiba-tiba meledak, menyebabkan langit gelap menjadi terang dan seluruh tempat dipenuhi cahaya keemasan, hampir seolah-olah mereka bermandi dengan sinar matahari.
cahaya keemasan apa ini? Apa yang terjadi? Baik para pemain maupun para penjaga sama-sama bingung dengan fenomena ini. Di tengah kebingungan para pemain, monster-monster itu tiba-tiba mulai menjerit kesakitan. Terdengar seolah-olah mereka sedang dibantai di depan umum. Monster-monster di dalam cahaya keemasan, di dalam domain surgawi Xiaohua, langsung hancur menjadi bubur daging, seolah-olah sebuah batu besar tak terlihat tiba-tiba jatuh menimpa mereka, meremukannya hingga hancur lebur. Dan hanya dalam hitungan detik, yang tersisa hanyalah mayat-mayat binatang yang gepeng di domain surgawi. Tempat itu menjadi sunyi senyap setelah orang-orang di sana menyaksikan pemandangan mengejutkan dan kehebatan Xiaohua yang menakutkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Yuan terkejut ketika dia tiba-tiba mendapatkan ribuan poin sekaligus. Plus 1169 poin, plus 1014 poin, plus 2841 poin. Ya Tuhan, dari mana semua poin ini berasal? Kuharap Xiaohua tidak berlebihan lagi. Yuan bergumam dalam hati. Itulah Raja Gunung, seru penjaga itu tiba-tiba. Itu Raja Gunung? Yuan terdiam ketika melihat sekelompok penjaga berusaha melawan beruang hitam raksasa setinggi 7 meter di kejauhan. Luoling mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Memang, itu adalah penguasa gunung, binatang hitam, dan tampaknya ia telah maju ke alam prajurit roh tingkat 6 sejak terakhir kali kita melihatnya. Tidak heran mengapa ayahku kalah darinya. Apakah kau merasa bisa mengalahkannya? Luoling menoleh menatapnya dengan ekspresi khawatir karena ia takut telah meminta terlalu banyak darinya. Aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Yuan beberapa saat kemudian. Jangan terlalu memaksakan diri, Taois Yuan. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, lari saja. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Adalah aku tahu kota ini mungkin akan jatuh jika aku tidak mengalahkannya di sini. Yuan segera menggelengkan kepalanya. Taois Yuan, Luoling menatapnya dengan tatapan penuh gairah. Tampak seperti anak kecil di hadapan pahlawannya atau remaja di hadapan idolanya. Beberapa saat kemudian, setelah mereka cukup dekat, Luoling berteriak kepada para penjaga yang sudah mencapai batas kemampuannya. Mundur, bantuan telah tiba. Nona muda, ekspresi bahagia muncul di wajah para penjaga ketika mereka melihat wajah Luoling dan ahli bertopeng di sampingnya yang memancarkan aura mendalam. Aku akan membantumu sebisa mungkin, Taois Yuan, katanya kepadanya setelah mereka tiba di hadapan penguasa gunung. Yuan mengangguk dan menatap penguasa gunung dengan tatapan serius melalui lubang-lubang di topengnya. Tatapan yang menakutkan dan aura haus mati. Penguasa gunung ini tanpa diragukan lebih kuat dari laba-laba iblis. Meskipun menghadapi lawan yang begitu mengancam, Yuan merasa lebih tenang daripada melawan laba-laba iblis. Mungkin itu karena efek topeng giok hitam, atau mungkin dia hanya terbiasa dengan situasi seperti ini. Tapi pikirannya benar-benar tenang saat ini. Ketika penguasa gunung melihat aura percaya diri Yuan, dia menyipitkan mata dan menatapnya dalam diam beberapa detik. Beberapa detik kemudian, dia berbicara dengan suara mengerikan. Tidak peduli berapa banyak ahli yang kalian bawa, aku akan menghancurkan kota ini dan membalaskan dendam putraku. Penguasa gunung mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga sebelum menerjang Yuan dan Luoling dengan mata merah yang penuh niat membunuh, bahkan menyebabkan tanah bergetar setiap langkahnya.